Beberapa episode season pertama anime Pokemon sebagian besar bersifat formula atau awalan saja. Satu hal yang selalu ada di setiap season yang dibintangi Ash Ketchum adalah Pokemon utama yang bertarung bersamanya dan siap diandalkan kapanpun. Dan ia selalu memiliki setidaknya satu atau dua Pokemon seperti ini di setiap eranya. Namun, meskipun mereka semua merupakan Pokemon terkuat selama menjadi karakter utama ya, Ash tumbuh jauh lebih kuat di sepanjang seri. Namun terkadang Pokemon yang dimilikinya punya kekuatan yang melampaui batas dari apa yang bisa kamu gunakan. Berikut beberapa di antaranya. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Snorlax. Di antara tim-tim awal Ash yang berpusat pada Kanto, tidak mengherankan jika Snorlax yang besar cukup layak disebut sebagai andalan di antara tim Ash juga pada masa itu. Tipe normal yang tampak santai dan loyo dan suka tidur ini menunjukkan kekuatan yang luar biasa ketika ia muncul di medan pertempuran. Ya meskipun memang Snorlax tidak terlalu berpengaruh dalam pertempuran Orange League pada masa itu, Pokemon ini tetap menjadi bagian penting tim Ash sepanjang season tersebut. Tubuhnya yang besar bertindak sebagai palu penggeprek yang sekali diduduki, lawan kelihatan langsung modar. Meskipun kita tahu Snorlax memang sangat kuat, tapi tidak semudah itu untuk memerintahkan ia untuk melancarkan serangan. Lycanroc. Lycanroc wujud senja milik Ash begitu menonjol karena menjadi salah satu dari sekian banyak Pokemon terkuat di tim Alola milik Ash, dan yang pastinya juga langka. Lycanroc bukan hanya salah satu dari dua Pokemon utama di anime Sun and Moon untuk Ash itu sendiri, tapi ia juga yang menentukan bagaimana ia pada akhirnya mendapatkan gelar championnya tersebut. Sejujurnya hanya sifat langkanya lah yang bisa kamu agungkan dari Lycanroc ini ya. Apapun versinya, kekuatan mereka tetap sama, tapi kekuatan Lycanroc Ash ini melampaui batas. Lycanroc ini ya berdedikasi banget untuk bertarung dan berlatih lebih keras, dan mampu menggunakan Z-move juga ya. Sceptile. Profile tidak terlalu mengesankan selama menjadi Pokemon utama milik Ash di wilayah Hoenn. Ia baru benar-benar bersinar di bagian Battle Frontier. Berevolusi menjadi Sceptile, ia mengalahkan Spencer yang merupakan salah satu Frontier brand terkuat dan melawan Blaziken tipe api milik Mei hingga seri. Ketenaran Sceptile muncul selama konferensi Lily of the Valley. Ia berhadapan dengan Tobias yang tak terhentikan, ya Sceptile menjadi Pokemon pertama yang mengalahkan Darkrai miliknya, memanfaatkan kecepatan dan dedikasinya yang luar biasa kepada Ash untuk menyelesaikan tugasnya. Kecepatan Pokemon Ash yaitu Sceptile ini dibuat melampaui batas yang ditentukan. Bahkan Speed Deoxys aja bisa dipeluk dari belakang. Incineroar. Meskipun bukan Pokemon alolan terkuat Ash ya, Incineroar adalah rekan Ash yang paling handal di wilayah tersebut. Ya bisa dibilang gitulah. Meskipun ia menghabiskan sebagian besar anime Sun and Moon sebagai Torracat, ada jeda yang cukup lama antara Ash bertemu dengan Pokemon tipe api dan Dark tersebut. Ash lebih sering menggunakan Litten dan juga Torracat dalam pertempuran dibandingkan Pokemon alolan lainnya, dan mereka secara konsisten memberinya kemenangan juga. Dalam pertarungan terakhir Ash dan juga Kukui, Torracat mengalahkan Incineroar Kukui itu sendiri, bersama dengan Venusaur milik Kukui juga ya. Jadi sebenarnya Torracat lah yang melampaui batas kekuatannya. Infernape. Alur cerita karakter Infernape dalam anime Diamond and Pearl adalah salah satu yang terbaik di seluruh season Pokemon. Dan puncaknya adalah salah satu pertunjukan balas dendam kekuatan paling spektakuler dalam seri tersebut. Berkat cinta dan juga dukungan Ash, Infernape mampu menguasai kemampuan Blaze-nya, mengalahkan Electivire milik Paul, dan membawa trainernya ke semifinal konferensi Lily of the Valley. Bisa dibilang amarah dan dendam Infernape pada luka lamanya membangkitkan kekuatan melampaui batas kemampuannya. Ini wajar bagi seseorang yang tersakiti ya kan? Charizard. Charizard menetapkan standar untuk semua Pokemon utama masa depan di anime. Bahkan sebelum Ash bisa mengendalikannya, Charizard bisa dibilang sudah menjadi anggota terkuat di tim Ash asli pada masa itu. Dan kekuatannya semakin meningkat setelah ikatannya dengan Ash pulih. Di masa kejayaannya, Charizard mengalahkan Pokemon pelatih lainnya. Meskipun itu juga banyak dramanya ya. Setelah seri aslinya berakhir, Ash menyimpan Charizard sebagai cadangan. Kalau ia mau, Charizard bisa saja berkontribusi besar dalam pertarungan terakhirnya. Charizardnya ini memang sombong dan kekuatannya kadang di luar nalar.
Bahkan Pokemon kecil aja kadang-kadang diayam-ayamin sama Pokemon ini. Dragonite. Tim Ash di Pokemon Journey memungkinkannya menjadi pelatih Pokemon terhebat di dunia Pokemon itu sendiri. Tentu saja ini berarti hampir setiap anggota kelompok Pokemonnya ini adalah salah satu Pokemon terkuat milik Ash itu sendiri. Meskipun Dragonite bukan yang utama terkuat di tim Ash di seri tersebut, tetap saja ia kuat dengan kekuatan yang melampaui batas, seperti misalnya Draco Meteornya yang unik banget. Banyak juga pelatih kuat yang dikalahkan oleh Ash dengan Pokemon naganya yang satu ini. Bukan yang GG banget, tapi ya tetap tidak terduga di balik keimutannya. Greninja. Greninja milik Ash merupakan karakter utama di anime Pokemon XYZ, sama seperti pelatihnya ya kan. Ceritanya sebagian besar berfokus pada ikatan Ash dan Greninja itu sendiri, dan hasil langsung dari persahabatan dekat mereka yaitu wujud Ash Greninja yang sangat ikonik. Ash Greninja bukan hanya Pokemon yang berpenampilan menawan yang hanya bisa diakses oleh Ash itu sendiri, tetapi juga salah satu Pokemon terkuat di seluruh seri anime Pokemon. Greninjanya ini mengalahkan banyak Pokemon pelatih lainnya. Namun terlepas dari usaha terbaiknya, Ash Greninja dikalahkan oleh Mega Charizard X milik Elaine, dan itu bikin banyak penggemar frustasi. Tapi kekuatan Greninja Ash memang melampaui batas Greninja pada umumnya ya, dan bahkan punya fusionnya tersendiri. Lucario. Meskipun merupakan aspek utama di Pokemon Journey, Ash tidak pernah mendapatkan akses dari awal untuk Pokemon ikonik anime ini. Dan saat ia memperoleh Lucario, Ash akhirnya dapat memaksimalkan Lucario bahkan dengan Mega Evolution. Ash memiliki hubungan khusus dengan Lucario sejak pertama kali bertemu dengannya di Lucario and the Mystery of Mew. Dan hal itu terlihat dari ikatan yang ia jalin dengan Lucario dan kekuatan yang dapat ia tarik pada akhirnya di akhir petualangannya tersebut. Selain Pikachu, Lucario inilah yang benar-benar sering menang dalam pertempuran Ash dalam menghadapi lawannya. Pikachu. Tingkat kekuatan Pikachu terkenal tidak konsisten apalagi di Unova ya kan. Tetapi di akhir Pokemon Journey, Ash tidak memiliki Pokemon utama yang lebih kuat daripada sahabatnya yang satu ini. Pikachu telah bertarung dalam banyak pertempuran, dan ia bekerja lebih baik dengan Ash daripada Pokemon lainnya, dan keduanya memiliki akses ke Pokemon Z-Move eksklusif. Kemenangan besar pertama Pikachu adalah melawan Dragonite milik Drake yang sebelumnya tak terhentikan pada masa itu. Sejak saat itu, ia telah mengalahkan Pokemon milik banyak pelatih kuat lainnya, bahkan legendary sekalipun. Semua tahu kekuatan tanpa batas Pikachu di balik tubuh kecil imutnya sangat besar. Dan itulah beberapa Pokemon Ash dengan kekuatan melampaui batas yang seharusnya tidak semua Pokemon tersebut kuat kalau pelatih lain gunakan. Ash emang beda ya kan, karena dia MC-nya. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.